Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Salam Rahayu. Dalam Primbon Jawa kuno, tidak semua kekayaan datang dari kerja kasar dan keringat semata. Ada pula rezeki yang mengalir karena keselarasan weton, laku batin, dan penjagaan gaib yang tidak kasat mata. Salah satu weton yang paling sering disebut dalam naskah-naskah Primbon lama adalah weton pahing. Konon, weton ini memiliki daya tarik rezeki yang sangat kuat. Bahkan dipercaya diparingi 3 tuyul baik dan soleh, yang menjadi sebab harta cepat terkumpul dan hidup menuju kaya raya. Benarkah demikian? Mari kita kupas satu persatu dalam 6 bab Primbon kuno berikut ini. Dalam lembaran Primbon Jawa kuno, weton pahing bukanlah weton sembarangan. Ia digolongkan sebagai weton bertuah, weton yang membawa daya magnet rezeki dan kekuatan batin sejak kelahirannya. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya sudah membawa garis takdir yang berbeda dibanding weton lainnya. Weton pahing memiliki neptu yang tergolong kuat, mencerminkan perpaduan antara kecerdasan pikiran dan keteguhan rasa. Primbon menyebut, pahing adalah weton yang menang dalam diam. Tidak banyak bicara, tidak suka pamer, namun langkah hidupnya sering mengejutkan orang lain. Saat banyak orang terpuruk, weton pahing justru sering menemukan jalan keluar yang tak terpikirkan sebelumnya. Secara watak, orang weton pahing dikenal teguh pendirian, tajam nalurinya, pandai membaca peluang meski tanpa pendidikan tinggi, tidak mudah panik saat menghadapi kesulitan. Primbon Jawa menuliskan bahwa weton pahing memiliki pancer kuat, yaitu pusat batin yang kokoh. Pancer inilah yang membuatnya tahan banting dalam hidup. Meski jatuh berkali-kali, ia selalu mampu bangkit dengan cara yang tak biasa. Bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena keselarasan antara batin dan alam. Dalam kitab Primbon, pahing juga dikenal sebagai weton yang ora seneng nyusahke wong liyo, tidak suka merepotkan orang lain. Ia lebih memilih memikul beban sendiri daripada mengeluh. Sifat inilah yang membuat energi rezeki mudah mendekat, sebab alam gaib menyukai pribadi yang kuat namun rendah hati. Menariknya, Primbon menyebut bahwa weton pahing memiliki aura panas bercampur adem. Panas artinya semangat hidupnya besar, ambisinya kuat. Adem artinya hatinya lembut, mudah iba, dan masih punya rasa takut kepada Gusti. Perpaduan inilah yang membuat weton pahing sering dipilih untuk dijaga oleh energi gaib penarik rezeki. Sejak lahir, weton pahing dipercaya sudah memiliki jalur rezeki yang tidak putus, meskipun di masa muda sering mengalami hidup pas-pasan. Primbon menegaskan bahwa penderitaan di awal hanyalah tempaan, agar ketika harta datang, ia tidak lupa diri dan tidak silau oleh dunia. Orang weton pahing juga jarang benar-benar miskin sampai habis. Selalu ada saja pertolongan di saat genting, entah mendapat pekerjaan mendadak, dagangan tiba-tiba laku, atau bantuan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah yang oleh leluhur disebut sebagai dituntun lelaku urip, hidup yang seolah dituntun langkahnya. Namun Primbon juga mengingatkan, watak kuat ini harus dijaga. Jika weton pahing berubah menjadi sombong, meremehkan orang lain, dan lupa bersyukur, maka kekuatan batin itu akan melemah. Sebab apa yang membuatnya kuat bukanlah harta, melainkan keselarasan hati dan sikap hidup. Bab ini menjadi dasar untuk memahami mengapa weton pahing dipercaya memiliki penjagaan khusus, yang kelak dikenal sebagai 3 tuyul baik nan soleh. Tanpa memahami watak dasarnya, rahasia rezeki weton pahing tidak akan pernah bisa dipahami sepenuhnya. Dalam pemahaman masyarakat awam, kata tuyul seringkali langsung dikaitkan dengan pencurian, pesugihan, dan perjanjian gelap. Namun Primbon Jawa kuno menjelaskan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Leluhur membagi makhluk gaib penjaga rezeki ke dalam beberapa golongan, dan tidak semuanya bersifat jahat. Primbon menyebut adanya makhluk halus yang disebut tuyul putih atau tuyul linuih. Mereka bukan makhluk hasil perjanjian,
bukan pula peliharaan yang diikat dengan tumbal. Mereka adalah penjaga alamiah, yang lahir dari energi doa, niat baik, dan keselarasan hidup manusia. Weton Pahing dipercaya sebagai salah satu weton yang memiliki kecocokan alami dengan energi ini. Sejak lahir, orang Pahing membawa getaran batin yang bersih namun kuat. Getaran inilah yang menarik kehadiran tiga tuyul baik nan soleh, tanpa disadari oleh pemiliknya. Primbon menjelaskan bahwa ketiga tuyul ini tidak tinggal di rumah secara fisik, melainkan berada di jalur rezeki pemilik weton. Mereka bekerja di wilayah yang tidak kasat mata, mengatur pertemuan, peluang, dan arah rezeki agar selalu menemukan jalan menuju pemiliknya. Tiga tuyul tersebut masing-masing memiliki tugas berbeda. Yang pertama disebut sebagai penarik rezeki. Ia bertugas membuka jalan, mempertemukan weton Pahing dengan peluang yang sesuai. Kadang berupa ide usaha, kadang berupa pertemuan dengan orang yang tepat, atau keputusan kecil yang berdampak besar di masa depan. Yang kedua adalah penjaga harta. Tugasnya bukan memperbanyak uang, melainkan menjaga agar harta tidak mudah habis sia-sia. Weton Pahing yang dijaga oleh tuyul ini biasanya jarang tertipu, jarang mengalami kebangkrutan total, dan selalu diberi rasa waspada sebelum kerugian besar terjadi. Yang ketiga disebut pelipat rezeki. Ia bekerja dengan cara halus, membuat usaha kecil menjadi besar, rezeki sedikit terasa cukup, dan penghasilan berkembang tanpa disadari. Inilah sebabnya banyak weton Pahing yang terlihat biasa saja, namun diam-diam hartanya terus bertambah. Primbon menegaskan bahwa ketiga tuyul ini disebut soleh karena mereka tidak melanggar hukum alam dan agama. Mereka tidak mencuri, tidak mengambil milik orang lain, dan tidak menyakiti siapapun. Mereka hanya memperkuat aliran rezeki yang memang sudah menjadi hak pemilik weton. Namun ada syarat besar yang dituliskan dengan jelas dalam primbon. Tiga tuyul baik ini hanya akan bertahan pada orang yang tidak tamak, tidak memamerkan kekayaan, tidak menggunakan harta untuk menyakiti orang lain. Jika weton Pahing mulai mengotori batinnya dengan keserakahan dan kesombongan, maka satu persatu penjaga ini akan pergi, tanpa tanda, tanpa peringatan. Primbon menyebut kepergian mereka sebagai pudar cahaya rezeki, padamnya cahaya rezeki. Bukan berarti langsung miskin, namun hidup menjadi berat, usaha terasa serat, dan keberuntungan seolah menjauh. Bab ini menjadi kunci untuk memahami bahwa kekayaan weton Pahing bukan berasal dari perjanjian gelap, melainkan dari keselarasan batin dan penjagaan alam yang suci. Primbon Jawa menegaskan bahwa penjagaan gaib tidak pernah ditunjukkan secara terang-terangan. Ia hadir melalui kejadian kecil, kebetulan yang berulang, dan jalan hidup yang terasa, dipermudah. Oleh karena itu, tanda-tanda weton Pahing yang dijaga tiga tuyul baik nan soleh hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Salah satu ciri paling awal adalah rezeki yang datang dari arah tak terduga. Orang weton Pahing sering mengalami kondisi di mana uang muncul saat benar-benar dibutuhkan. Bisa berupa pelanggan yang tiba-tiba datang, pekerjaan sampingan yang tak direncanakan, atau bantuan yang hadir tepat sebelum kesulitan menjadi lebih besar. Ciri kedua adalah usaha kecil yang pelan tapi pasti berkembang. Dalam primbon disebutkan, weton Pahing jarang langsung besar. Rezekinya naik bertahap, seperti air yang mengisi wadah tanpa suara. Namun ketika orang lain baru sadar, weton Pahing sudah berada jauh di depan. Ciri berikutnya adalah selalu ada rasa waspada sebelum rugi besar. Weton Pahing yang dijaga biasanya memiliki firasat kuat. Saat hendak mengambil keputusan yang salah, hatinya gelisah, tidurnya tidak nyenyak, atau muncul tanda-tanda kecil yang membuatnya menunda. Primbon menyebut ini sebagai bisikan penjaga, bukan rasa takut biasa. Dalam kehidupan sosial, weton Pahing yang dijaga tiga tuyul baik cenderung disukai tanpa banyak usaha. Mereka tidak pandai menjilat, tidak pula suka pamer. Namun kehadirannya membawa rasa nyaman. Orang lain sering percaya, menitipkan urusan, atau menawarkan kerjasama tanpa diminta. Ciri lain yang sangat khas adalah uang jarang benar-benar habis.
Meski penghasilan tidak selalu besar, selalu ada cadangan. Saat satu sumber rezeki tertutup, sumber lain terbuka. Inilah yang oleh leluhur disebut rezeki berlapis. Primbon juga mencatat bahwa weton pahing yang dijaga tuyul soleh jarang terjerat utang berat. Kalaupun berutang, selalu ada jalan untuk melunasi. Tidak sampai jatuh pada kehinaan atau kehilangan harga diri. Ini karena penjaga kedua, sang penjaga harta, bekerja secara halus menjaga keseimbangan pengeluaran dan pemasukan. Menariknya, tanda penjagaan ini juga tampak dari cara hidup yang sederhana. Banyak weton pahing yang sebenarnya mampu hidup mewah, namun memilih hidup secukupnya. Bukan karena pelit, melainkan karena batinnya tidak haus pengakuan. Primbon menyebut, kesederhanaan inilah yang membuat penjaga rezeki betah mendampingi. Namun ada tanda yang paling menentukan, hati tetap tenang meski menghadapi masalah besar. Weton pahing yang dijaga biasanya tidak mudah panik. Ia berpikir jernih, mengambil keputusan dengan kepala dingin, dan percaya bahwa setiap kesulitan pasti memiliki jalan keluar. Primbon mengingatkan, tanda-tanda ini bisa menghilang jika pemilik weton mulai berubah. Saat keserakahan tumbuh, ketika harta dijadikan alat kesombongan, atau ketika hati mulai meremehkan orang lain, maka penjagaan akan melemah. Bab ini menjadi pengingat bahwa tanda penjagaan gaib bukan hal mistis yang menakutkan, melainkan hadir dalam bentuk kehidupan yang terasa tertata, tenang, dan selalu menemukan jalan keluar. Primbon Jawa kuno selalu menegaskan satu hal penting, rezeki besar tidak hanya soal mendapatkan, tetapi juga soal menjaga sikap batin. Terutama bagi weton pahing yang dipercaya memiliki penjagaan khusus, pantangan hidup menjadi perkara yang tidak boleh disepelekan. Leluhur menuliskan bahwa weton pahing adalah weton yang kuat tapi sensitif. Kuat dalam rezeki, namun sensitif terhadap perubahan sikap hati. Sedikit saja menyimpang dari laku hidup yang benar, maka aliran rezeki bisa melemah perlahan tanpa disadari. Pantangan pertama yang paling berat adalah menghina orang miskin atau orang susah. Primbon menyebut, weton pahing yang merendahkan orang lain karena harta, sama saja memutus jalur rezekinya sendiri. Sebab penjaga rezeki hanya betah pada hati yang memiliki welas asih. Pantangan kedua adalah meremehkan sedekah kecil. Banyak weton pahing yang diuji bukan dengan kemiskinan, melainkan dengan kelimpahan. Ketika ia mulai berkata, sedekah segini apa gunanya, maka saat itu pula cahaya rezeki mulai redup. Primbon menyebut sedekah sebagai kunci batin, yang menjaga penjaga tetap tinggal. Pantangan ketiga adalah berbohong dalam urusan uang. Entah itu menipu dalam jual beli, memalsukan timbangan, atau menyembunyikan hak orang lain. Weton pahing yang melanggar pantangan ini akan kehilangan penjaga kedua, yaitu penjaga harta. Akibatnya, uang mudah keluar namun sulit kembali. Pantangan keempat yang jarang disadari adalah pamer kekayaan secara berlebihan. Leluhur percaya bahwa rezeki yang diumbar tanpa kendali akan mengundang energi iri dan panas. Weton pahing seharusnya hidup cukup, tenang, dan tidak haus pengakuan. Pamer bukan hanya mengundang iri manusia, tetapi juga membuat penjaga gaib enggan mendekat. Pantangan kelima adalah mengutuk nasib sendiri. Ucapan seperti, hidupku sial, aku memang tidak ditakdirkan kaya, menurut Primbon, adalah doa yang salah arah. Weton pahing yang sering mengucapkan keluhan seperti ini akan melemahkan pancer batinnya sendiri. Primbon juga mengingatkan agar weton pahing tidak bermain-main dengan ritual serakah. Ketika seseorang yang sudah dijaga secara alami justru mencari jalan pintas dengan cara gelap, maka penjaga baik akan pergi seketika. Yang tersisa hanyalah keserakahan tanpa penuntun. Kepergian penjaga tidak selalu ditandai kemiskinan mendadak. Justru sering diawali dengan rezeki terasa berat, usaha stagnan, hati gelisah tanpa sebab, pengeluaran tidak terkendali. Inilah yang oleh leluhur disebut sebagai peringatan halus, agar weton pahing segera memperbaiki sikap hidupnya. Bab ini menjadi pengingat bahwa kekayaan sejati menurut Primbon bukan soal jumlah harta,
melainkan kelanggengan rezeki dan ketenangan batin. Selama pantangan dijaga, maka penjagaan akan tetap setia. Dalam primbon Jawa kuno, kekayaan sejati tidak pernah dipisahkan dari laku batin. Leluhur percaya bahwa harta hanyalah akibat, sedangkan penyebab utamanya adalah cara seseorang menata hati, niat, dan perilaku hidupnya. Bagi weton pahing yang dipercaya memiliki penjagaan rezeki alami, laku batin menjadi kunci agar aliran rezeki tidak hanya datang, tetapi juga berkembang dan menetap. Laku pertama yang paling utama adalah ngemong ati, menjaga hati agar tetap lembut. Weton pahing dianjurkan untuk tidak menyimpan dendam, iri, dan dengki terlalu lama. Primbon menuliskan, hati yang panas akan membuat penjaga rezeki merasa tidak nyaman. Sebaliknya, hati yang sabar dan ikhlas membuat cahaya rezeki semakin terang. Laku kedua adalah sedekah tanpa hitung-hitungan. Tidak harus besar, tidak perlu diumumkan. Leluhur menyebut sedekah kecil yang ikhlas jauh lebih kuat dayanya daripada sedekah besar yang dipamerkan. Bagi weton pahing, sedekah adalah penguat jalur rezeki agar tidak tersumbat oleh keserakahan. Laku ketiga adalah menjaga lisan dan ucapan. Ucapan adalah doa. Weton pahing dianjurkan menghindari keluhan berlebihan, sumpah serapah, dan kata-kata yang merendahkan diri sendiri. Primbon menyebut, lisan yang terjaga akan memperhalus nasib dan mempercepat datangnya pertolongan. Laku keempat adalah tirakat hidup sederhana. Bukan berarti hidup miskin, tetapi tidak berlebihan. Orang weton pahing yang mampu hidup sederhana meski memiliki harta, dipercaya akan mengalami kenaikan rezeki yang stabil. Kesederhanaan adalah tanda batin yang matang. Laku kelima adalah disiplin waktu dan istirahat. Leluhur Jawa percaya bahwa tidur terlalu larut tanpa keperluan akan melemahkan energi batin. Weton pahing dianjurkan menjaga pola hidup, bangun pagi, dan memulai hari dengan niat baik. Inilah laku kecil yang dampaknya besar. Primbon juga menekankan pentingnya doa dan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Bukan soal banyaknya ritual, melainkan kehusyukan dan konsistensi. Doa yang rutin namun sederhana lebih disukai daripada ritual berat yang dilakukan dengan terpaksa. Dalam naskah primbon disebutkan, weton pahing yang menjalani laku batin ini dengan istiqomah akan memasuki fase kenaikan rezeki besar dalam rentang 6 tahun. Bukan kekayaan instan, tetapi kekayaan yang bertumbuh, menguat, dan membawa ketenangan hidup. Kekayaan ini biasanya datang dalam bentuk usaha yang berkembang stabil, jabatan atau kepercayaan yang meningkat, rezeki keluarga yang semakin lancar, hidup yang terasa ringan dan tertata. Bab ini mengajarkan bahwa jalan kaya raya menurut primbon bukan jalan tergesa-gesa, melainkan jalan yang seimbang antara usaha lahir dan ketenangan batin. Dalam primbon Jawa kuno, perjalanan hidup weton pahing digambarkan seperti aliran sungai yang panjang. Di awal tampak kecil dan berliku, namun semakin jauh mengalir, semakin besar dan tenang. Leluhur menuliskan bahwa weton pahing tidak ditakdirkan kaya mendadak, tetapi ditakdirkan berkecukupan sampai akhir usia. Ketika weton pahing mampu menjaga watak, pantangan, dan laku batin seperti yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka ia akan memasuki fase hidup yang disebut mulyaning urip, masa kemuliaan hidup. Pada fase ini, kekayaan bukan lagi hal utama, melainkan ketenangan dan rasa cukup yang menetap di hati. Primbon menyebut, di usia matang weton pahing biasanya sudah memiliki harta yang stabil, tidak lagi dikejar-kejar kebutuhan, memiliki rumah atau tempat tinggal yang menenteramkan, menjadi sandaran bagi keluarga. Menariknya, kemapanan weton pahing sering tidak mencolok. Ia tidak selalu terlihat sebagai orang paling kaya, namun jarang sekali kekurangan. Inilah ciri khas rezeki yang dijaga, bukan rezeki yang dipaksakan. Dalam kitab primbon lama disebutkan sebuah kalimat, pahing iku sugih tanpa rame, kuasa tanpa pamer. Artinya, weton pahing akan kaya tanpa hiruk pikuk, berkuasa tanpa harus menonjolkan diri. Ia dihormati bukan karena hartanya semata,
melainkan karena sikap hidupnya yang tenang, bijaksana, dan tidak menyakiti. Pada masa tua, weton pahing yang menjaga laku hidupnya dipercaya akan dijauhkan dari kesusahan besar. Meski tetap diuji, ujian itu tidak sampai meruntuhkan. Selalu ada pertolongan, selalu ada jalan keluar. Inilah bentuk akhir dari penjagaan 3 tuyul baik nan soleh, bukan dalam bentuk uang semata, tetapi kehidupan yang tentrem lan ayem. Primbon juga menegaskan bahwa weton pahing jarang berakhir dalam kesepian. Jika ia berbuat baik sepanjang hidupnya, maka di hari tua akan dikelilingi keluarga, anak cucu, atau orang-orang yang menghormatinya. Namanya disebut dengan baik, doanya dimintakan, dan nasihatnya didengar. Namun semua ini kembali pada satu kunci utama, kesetiaan pada laku hidup yang benar. Jika di tengah jalan weton pahing tergoda untuk melanggar pantangan, serakah, atau menyombongkan diri, maka garis akhir hidup bisa berubah. Bukan menjadi sengsara, tetapi kehilangan ketentraman yang seharusnya ia miliki. Bab terakhir ini menegaskan bahwa tujuan hidup weton pahing menurut Primbon bukan sekadar kaya raya, melainkan hidup yang utuh, cukup secara lahir, tenang secara batin, dan mulia di mata sesama. Inilah puncak rahasia weton pahing, kekayaan yang tidak habis oleh waktu, dan kemuliaan yang tidak lapuk oleh usia. Sedulur, Primbon ini adalah warisan kepercayaan leluhur, bukan untuk ditelan mentah-mentah, melainkan untuk diambil hikmahnya. Jika wetonmu pahing, rawatlah watakmu. Karena rezeki besar tidak datang dari keserakahan, melainkan dari keselarasan batin dan keikhlasan hidup. Jika kamu merasa naskah ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sesama. Salam Rahayu.